Shalom, selamat sore buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah pada saat ini. Bertemu lagi kembali bersama dengan saya tentunya di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari ke-6 di mana kita boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami ke dalam tangan Engkau saja. Pada sore hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus boleh campur tangan, boleh menaungi kami, bahkan boleh memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi yang berasal dari Engkau. Sehingga kami ketika kami mempelajari apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, biarlah kami boleh mendengar dengan baik Tuhan. Sehingga apa yang boleh Engkau sampaikan itu juga boleh bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami buka hati kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 ya. Saya ulangi, di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita semua. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Yohanes ini menyatakan suatu ungkapan Yesus di mana Ia atau Yesus itu sendiri akan pergi kepada Bapa. Dan pada saat itu para murid Yesus ya sangatlah sedih. Sebab kenapa? Ya karena pada saat itu para murid akan ditinggalkan oleh Yesus untuk naik ke surga ya. Dan beda halnya dengan kita pada saat ini. Mungkin kita dapat ditinggalkan oleh orang yang terdekat kita, seperti keluarga kita ya. Baik itu orang tua kita yang pada saat mungkin suatu waktu akan dipanggil Tuhan. Namun itu wajar ya, hal itu pasti akan terjadi. Dan karena kita juga harus perlu tahu bahwa orang tua kita juga punya kelemahan, orang tua kita juga manusia biasa ya. Beda halnya dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah penolong bagi mereka dan sang guru agung mereka. Jika kita lihat konteks pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ya, Yesus itu berbicara tentang kedekatan Dia dengan Bapa. Ya, dan sederhananya gini, Yesus berbicara, kalau kamu mau mengenal Allah Bapa, kamu lihat aku. Nah, itu perkataan Yesus sederhananya ya, saya sederhanakan. Dan kita akan lanjut lagi bahwa perkataan Yesus tersebut mengguncangkan pikiran mereka, mengguncangkan hati mereka, bahkan semangat mereka sudah semakin mengendur ya, sebab mereka mendengar semua kabar tentang Yesus bahwa Dia akan pergi kepada Bapa. Dan mungkin dalam pikiran mereka akan berkata, bagaimana kalau Yesus tidak hadir bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka bisa lakukan ya? Karena pada saat itu mereka memang selalu bergantung kepada Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Dan pada ayat yang ke-18 ya, pada Yohanes 14 ayat 18 ini adalah jawaban yang menguatkan para murid pada saat itu ya. Jadi Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Puji nama Tuhan. Kata yatim piatu ini adalah ketika ada satu keluarga ya, pastinya ada ayah, ibu, dan anak. Nah, ketika ayah, ibu, dan itu meninggal, pasti anak ini akan seorang diri ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita ya. Seperti yatim piatu, Tuhan itu akan kembali. Nah, jikalau
kita baca di dalam 18b, ini mengatakan bahwa aku datang kembali kepadamu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak pergi, ya. Dan kita juga harus tahu bahwa di ayat 16 Yesus memang pergi kepada Bapa pada saat itu, ya. Saya akan bacakan ulang ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini alasan mengapa Tuhan Yesus itu pergi naik ke surga, ya. Karena dia mau minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Dan saya mau kasih pertanyaan buat kita semua. Sekarang bagaimana Roh Kudus itu dapat menolong kita? Ada dua hal yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penghubung, di mana tugas dari penghubung adalah menyambungkan pembicaraan antara dua belah pihak. Nah, jadi gini, Roh Kudus merupakan pribadi Allah, di mana melalui Roh Kudus yang kita terima saat ini, ya, akan menolong kita, akan menuntun kita, ya, kepada jalan yang namanya kebenaran. Nah, saat kita juga berkomunikasi kepada Allah, ini adalah suatu penghubung yang Roh Kudus yang Yesus berikan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan melalui Roh Kudus juga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Oke, yang kedua adalah Roh Kudus yang membimbing. Pengertian dari pembimbing adalah yang membimbing, menuntun, mengajarkan mengenai kebaikan serta kebenaran tentunya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mau ketika ia naik ke surga, Roh Kudus turun, itu boleh membimbing, mengajarkan, menuntun seseorang kepada kebaikan, kepada kebenaran yang Tuhan Yesus kehendaki itu sendiri. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang bahwa ia akan minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan mari bersama-sama pada sore hari ini kita minta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita, dengan dua hal yang tadi kita harus tahu, bahwa fungsi dari Roh Kudus itu adalah Roh Kudus sebagai penghubung, Roh Kudus sebagai pembimbing di dalam hidup kita. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita alami hari ini, Tuhan ada, Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu menuntun kita, Roh Kudus itu yang menguatkan, karena Roh Kudus itu adalah penghibur bagi kita semua. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat. Biarlah Tuhan selalu bisa berbicara lebih lagi dari ini, dan biarlah kita semua bisa mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita, baik itu di dalam rumah kita, dalam rumah tangga, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan keluarga kecil Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai Engkau, Tuhan Yesus, sebagai penolong di dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami dari awal sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus boleh memimpin kami. Tuhan, Engkau boleh menolong kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kehidupan kami sehingga apa yang boleh kami lakukan itu semua berasal dari Engkau juga, Bapa. Tuhan, kami ingin menerima lawatan Roh Kudus-Mu. Kami ingin merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh dipulihkan, sehingga kami boleh dimenangkan di atas semuanya, Tuhan, dan sehingga keluarga kami boleh hidup penuh dengan Roh Kudus di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi dari ini. Biarlah kami juga boleh mengenal pribadi-Mu lebih dari ini juga, Tuhan. Terpujilah nama Engkau, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan yang bisa disampaikan, dan jangan lupa tetap terus nonton tentunya siaran YouTube dari Pencurahan Roh Kudus 10 harinya. Terima kasih dan shalom.